Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy Kisian di Kioskom Channel. Jadi beberapa hari ini saya disuguhi berita-berita tentang penurunan harga mata uang, saham, kripto, komoditi itu secara bersamaan, bro. Amblesnya nggak main-main, ada yang 10% sampai ke 30%. Gara-gara ada software dari Cina muncul. Negara superpower ini hanya ada dua, Cina sama Amerika. Amerika bikin apa, Cina juga bikin apa. Kalau bisa Amerika itu bikin, Cina nggak boleh bikin. Nah, kayak gitu itu loh, bro. Taiwan 是中国，台湾更是被外族侵占。If we imagine China taking over Taiwan's semiconductor industry, the worldwide economic shutdown. Selama ini dominasi chip itu diproduksi sama Amerika. Makanya Amerika ini sampai memban Cina untuk tidak membeli chip dari Amerika. Entah itu zamannya Biden, entah itu zamannya Trump. Seperti RTX 4090 kemarin itu sempat di-ban, nggak boleh diekspor ke negara Cina. Akhirnya Cina membeli bekas-bekas RTX 4090 untuk dipakai permodelan AI. Dan dikeluarkan seri khusus untuk Cina, tapi tidak ada AI dalam chip GPU-nya, yaitu 4090 Dragon, khusus Cina. Jadi bisa nge-game, bisa buat editing, tapi buat AI lemot, bro. Saking takutnya negara Amerika ini disaingi sama Cina, dia tuh sampai nge-ban seperti itu, bro. Padahal kemarinnya itu Amerika telah membuat aplikasi text to video yang benar-benar ciamik Sora, yaitu Sora. Cina juga membuat Kling namanya. Dalam waktu beberapa bulan sudah ada pesaingnya dari Sora. Itu nggak terlalu ngefek. Tapi kenapa pada waktu Amerika membuat ChatGPT, terus Cina mengeluarkan program baru namanya DeepSeek, langsung ambles semua, mulai dari kripto, saham, komoditi, mata uang, dan lain-lain itu ambles secara bersama. Ini kenapa, bro? Padahal AI Sora sama Kling ya nggak ada masalah, AI sini sama ini juga nggak ada masalah. Tapi begitu ChatGPT ada pesaingnya, kok bisa langsung seperti itu? ChatGPT ini adalah otak dari hardware elektronika modern untuk saat ini. Jadi selain kamu untuk cari makalah, untuk curhat, untuk bahkan video editing juga ada. Terus di hardware seperti robot, drone, terus mobil, banyak banget lah, kamu bisa cek di Google. Terus untuk alat-alat seperti penerjemah, jadi kayak alat kecil, recorder penerjemah, atau alat seperti model Alexa, atau alat-alat apalah. Jadi bukan sekedar cuma aplikasi AI tanya jawab, bro. Dan ini berbayar. Jadi misalkan Cina membuat produk, tapi butuh ChatGPT, dia butuh Amerika untuk beli softwarenya, dimasukkan ke dalam alat hardwarenya, terus baru dijual. Lah, kalau sekarang Cina punya sendiri gimana? Otomatis Amerika nggak laku. Nah, itu disebut monopoli pasar. Seperti chip dari Nvidia. Jadi, Nvidia itu memiliki chip AI terbaik, terkuat, terbagus sedunia. Bahkan sahamnya itu sampai deng. Bukan gini, bro, tapi gini sahamnya. Karena ya chip AI-nya itu ciamik banget, bro. Banyak perusahaan-perusahaan memakai chip AI dari Nvidia. Nvidia yang punya siapa? Biarpun yang punya Jensen Huang punyanya keturunan Cina, tapi dia kan orang Amerika. Jadi dia punyanya Amerika, bro. Nah, kayak gitu loh. Begitu Cina pengen membuat pemodelan, Donald Trump sama Biden itu memban, nggak boleh dikirim ke sini. Nggak boleh dikirim di sini, tapi gimana caranya Cina ini bisa mendapatkan? Dia membeli beberapa part melalui tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat. Pokoknya yang penting saya punya hardware AI-nya. Nah, begitu dia mendapatkan hardware AI, dia membuat permodelan sendiri, yaitu DeepSeek. Kalau saya baca di sini, bro ya, pembuatnya itu namanya siapa ini? Liang Wenfeng, pendiri DeepSeek. Nah, dia membuat permodelan ini itu lebih murah daripada ChatGPT membuat. Jadi anggaplah ChatGPT itu menghabiskan 1 triliun gitu lah ya. Kalau punyanya DeepSeek ini cuma menghabiskan sekitar 20 miliar lah. Selisihnya itu terlalu jauh. Kenapa kok bisa membuat lebih murah daripada ChatGPT? Karena dia ini mendapatkan hardware-nya itu sangat susah. Jadi
Dia ini mengumpulkan, kalau saya cek di sini, 2000 NVIDIA H800 chip. Satu chipnya itu, nah harganya di berapa ini bro? 33.800. Coba saya kalikan ya, 3.800. Sekarang dolarnya 16.500. Jadi setengah miliar dikali 5.000. Nah ini 5.000. Nah ini biaya 2 triliun. Biaya membikin DeepSeek itu di 2 triliun. Sedangkan kalau untuk ChatGPT membeli sebanyak berapa ini? Membeli sebanyak 3.617 server HGX A100. HGX A100 itu ini harganya di 324.000 dolar. 324 bikin gini aja ya, nah, dikalikan 16.500, berarti ketemu 5 miliar, dikali berapa tadi? 3.600, dikalikan 3.600, cukup gak kalkulatornya ini? 19 triliun, 19 triliun melawan 2 triliun, dan 2 triliun ini katanya performanya sama aja dengan 19 triliun. Kenapa kok dia bisa membuat dengan harga 2 triliun? Ya itu tadi bro, karena dia mendapatkan chipsetnya sedikit di band kanan kiri, akhirnya dia berusaha dengan sedikit chipset ini, ya kan? Dia berusaha maksimal, gimana saya harus bisa membuat persis kayak ChatGPT dengan sedikit alat ini. Akhirnya berhasil. Itu yang bikin keder Amerika bro. Dan kerennya lagi, aplikasi ini 100% gratis dan open source. Jadi kamu bisa otak-atik bro. Ngeri nggak bro? ChatGPT ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau ini 100% gratis. Biarpun fiturnya masih belum lengkap seperti ChatGPT. Tapi tahu sendiri bro, Cina bro. Amerika bikin mobil, ini juga bikin mobil. Ini bikin drone, ini bikin drone. Bahkan bisa dibilang hampir mirip terus bro. Gini terus bro persaingannya bro. Tinggal tunggu waktu DeepSeek ini akan bisa dibilang 80 atau 90% persis dengan ChatGPT. Kamu bisa masuk ke website seperti gini di laptop. Nah, hi I'm DeepSeek, atau pakai smartphone seperti gini bro. Nah ini loh. Keren kan? Bisa dua arah. Sekarang kita coba kecepatan ya. DeepSeek sama ChatGPT. Ini sekarang saya coba. Apa nama ibu kota Indonesia? Saya oke. Di sini juga saya oke. ChatGPT ini sudah keluar. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Tapi kalau yang DeepSeek ini masih belum keluar, bro. Masih loading. Nggak tahu ini masalah signal atau enggak. Tapi saya lihat di sini wifi-nya full. Barnya full tapi masih loading. Kita tunggu dulu ya. Ternyata dua-duanya nggak ngerespon ya dari smartphone sama ini. Terus saya baca di internet. Ternyata lagi down sudah 3 hari yang lalu ini. Nah, jadi not responding, ya kadang-kadang slow, responnya lama. Ini pantesan nggak muncul ya. Hai, saya bilang gitu aja ya. Ini tetap gini, terus sama aja bro. Saya udah nungguin 30 menit tadi ini bro. Wah sayang bro ya, padahal saya mau menunjukkan bro ya. Setelah ini berhasil, saya ngetes kecepatan antara DeepSeek sama ChatGPT, kecepatan menjawab dan kedetilan menjawab. Itu saya mau ngecek. Jadi gini bro, Cina ini kalau membuat sesuatu itu selalu negaranya jangan sampai terekspos. Intinya itu dia tetap harus melindungi negaranya. Makanya dia memban Google Map, memban YouTube di sana. Jadi jangan sampai negara Cina ini informasinya keluar ke negara lain. Jadi terpaksa saya ambil dari videonya HZ, kamu bisa lihat di sini bro. Ini ngeri banget. Coba kamu lihat. Oh, bisa? Bisa. Di iPhone ya? iPhone.
Gimana? Ngeri nggak bro? Ngeri kan? Tapi biarpun ini aplikasi free, 100% open source, saya yakin berapa bulan ke depan atau mungkin tahun depan itu pasti berbayar. Karena saya melihat dari beberapa aplikasi-aplikasi bikinan Cina seperti CapCut yang dulunya tuh 100% free, pesaingnya VN Editor, sekarang 90% berbayar dan pro-nya di mana-mana bro. Nah ini pertama, kamu dibikin bernostalgia, ketergantungan, melupakan ChatGPT. Begitu kamu sudah kebiasaan pakai DeepSeek gitu ya, terus akhirnya ada menu pro, gini harus bayar, kalau tanya ini harus bayar, kalau bikin kata-katanya panjang harus bayar, mungkin text to video, text to image, atau image to apa, itu berbayar. Akhirnya mau nggak mau kita mengeluarkan duit. Ya persis kayak CapCut, aplikasi editing itu loh bro. Ya kan sekarang orang-orang influencer sudah ketergantungan sama CapCut. Mau nggak mau harus beli 500.000 setahun. Itu triknya Cina bro. Seperti aja dumping produk yang diekspor dari Cina ke semua negara. Harganya murah itu karena subsidi negara. Begitu sudah tergantungan sama barang-barang Cina, harganya mulai naik pelan-pelan. Udah biasa lah strategi Cina itu. Seperti gitulah bro. Oke, itu adalah review dari DeepSeek dan ChatGPT. Kalau kalian cocok, langsung download di deskripsi. Gratis untuk saat ini. Oke, saya Deddy Kristian di Koscom Channel. Salam teknologi.